Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Bagaimana adik-adik, istirahatnya sudah cukup tadi malam? Pagi hari ini kita sudah bangun dengan kekuatan kesugaran yang baru daripada Tuhan. Kita mau juga nih belajar lagi firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kami waktu untuk dapat merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan juga menerima semua firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik semua, pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu dari surat Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Tapi kita hanya baca ayat yang ketiga, ayatnya yang ke-8, 9 dan juga ayatnya yang ke-10. Nah, Lause akan bacakan untuk adik-adik semua. Adik-adik dapat melihat di layar handphonenya masing-masing ya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah adik-adik semua, apa sih iman itu? Iman adalah, kalau di Ibrani, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan adik-adik. Nah, kalau kita belajar pada hari ini, seseorang yang memiliki iman itu adik-adik, mereka pasti tahu di dalam pikiran, di dalam otak mereka tentang pribadi Tuhan Yesus dan juga kisah Tuhan Yesus di sepanjang kitab Matius, Markus, Lukas dan juga Yohanes adik-adik. Tetapi bukan hanya itu adik-adik, iman itu juga artinya percaya. Maka mereka yang memiliki iman, mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia ini dan juga juru selamat mereka secara pribadi yang mampu menyelamatkan diri mereka. Dan iman itu juga artinya mempercayakan diri adik-adik, mempercayakan diri sepenuhnya, bersandar sepenuhnya. Nah orang-orang yang sudah percaya tadi, yang memiliki iman itu, pasti mereka sudah mengenal dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Maka kemudian mereka mempercayakan tuh seluruh hidupnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu yang memiliki kehidupannya, memiliki tubuhnya adalah Tuhan adik-adik. Nah adik-adik semua, di ayat yang sudah kita baca tadi, mari kita berpikir kembali dan kita mau melihat nih teks Alkitab kita sama-sama ya adik-adik. Nah adik-adik, manusia dikatakan ayat yang ketiga itu telah memilih jalannya sendiri, tidak mempedulikan lagi Allah, tidak mempedulikan firman Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan dan kemudian memberontak kepada Tuhan, sehingga akhirnya mereka binasa adik-adik. Dalam surat Paulus ini yang Paulus tuliskan kepada jemaat yang ada di Efesus, Paulus melihat bahwa jemaat-jemaat yang ada di sana, mereka kembali menuruti jalan-jalan dunia. Apa yang dunia tawarkan itu membuat mereka kembali kepada jalan-jalan yang ada di dunia ini. Dan mereka kemudian kembali kepada kehidupan lama mereka. Padahal seharusnya saat mereka sudah percaya kepada Tuhan, kehidupan yang lama itu harus ditinggalkan. Jangan lagi dipungut, jangan lagi dibawa kepada kehidupan baru yang telah Tuhan berikan saat kita percaya kepada Tuhan adik-adik. Nah, karena ada konsekuensi bagi orang-orang yang berdosa, yang melakukan setiap pelanggaran hukum Allah adik-adik. Mereka berada di bawah murka Allah. Karena itu setiap orang yang berdosa itu butuh pengampunan adik-adik karena dosa yang mereka miliki. Kita
orang-orang percaya menerima anugerah belas kasihan daripada Allah bagi kita adik-adik. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita yang sudah jahat ini. Dia mau menyelamatkan kita dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, dengan cara bagaimanakah? Yaitu Tuhan memberikan iman kepada kita, yaitu yang tadi adik-adik, di dalam pikiran kita, di dalam mulut kita, di dalam hati kita adik-adik. Itu semua adalah pemberian Allah adik-adik, bukanlah dengan usaha kita. Makanya dibilang di ayatnya yang ke berapa tadi ya, ayat yang ke-9 adik-adik, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah seperti itulah adik-adik, semua itu yang kita miliki, percaya kepada Tuhan, mengakui Tuhan, tahu tentang Tuhan, itu adalah anugerah daripada Tuhan adik-adik, sehingga Tuhanlah yang terus memperbaharui iman kita masing-masing adik. Seperti aplikasi di handphone adik-adik semua, pasti ada tuh pilihan untuk perbaharui agar dapat fitur-fitur yang lebih baik dan yang terbaru. Demikian juga hidup kita adik-adik, iman kita harus senantiasa diperbaharui untuk apa? Menunjukkan buah-buah roh yang akan terus nampak dalam kehidupan kita adik-adik. Nah adik-adik semua, pada ayat yang ke-10 di situ dikatakan kita adalah ciptaan baru yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang telah Allah persiapkan sebelumnya. Itulah tujuan Allah untuk memperbaharui setiap iman kita semua, baik adik-adik yang ada di rumah ataupun langsung yang ada di sini. Nah adik-adik, apa yang bisa kita upayakan untuk dapat tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus meninggalkan cara hidup yang lama. Nah benar sekali adik-adik, cara hidup yang lama tadi itu tidak boleh dipungut lagi, harus benar-benar ditinggalkan, dibuang jauh-jauh, tidak boleh kembali lagi kepada kehidupan kita yang sudah baru di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, mengarahkan diri kepada Kristus. Nah tujuan kita, fokus kita tuh hanya kepada Kristus adik-adik, hanya kepada semua hal yang baik. Tidak lagi saat kita mau melakukan sesuatu kita fokusnya berlari daripada Kristus kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Kesenangan, kenikmatan, santai-santai saja di dunia ini tidak lagi adik-adik. Tetapi kita harus terus memperhatikan fokus kita kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, tinggal di dalam Kristus, tinggal menetap. Hidup kita ini harus ada terus di dalam firman Tuhan. Berjalan di jalan-jalan yang benar. Contohnya adik-adik, yang tidak benar banyak sekali yang mungkin tanpa tidak kita sadar kita lakukan. Dengan demikianlah iman kita yang diperbarui dalam Tuhan Yesus, dan kita juga dapat mempertahankan itu semua dengan 3 sikap tadi ya adik-adik, harus terus diingat. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berdoa untuk menutup renungan kita di pagi hari ini adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami bahwa kehidupan kami senantiasa diperbarui dalam iman percaya kami, karena kami adalah manusia yang lemah. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik semua, sampai jumpa di renungan kita selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.